Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di video kali ini. Saya Haslinda, saya akan membahas tentang teori produksi. Simak videonya ya. Baik, kita masuk ke materi. Apa sih pengertian produksi itu sendiri? Produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 4 faktor produksi, yaitu alam atau tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, 4 organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Dalam teori ekonomi, dipergunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi di mana semua produsen tunduk pada hukum the law of diminishing return, hukum yang menyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada sejumlah sumber daya tetap. Selanjutnya, ada 3 kemungkinan hasil produksi atau output, yaitu 1. Skala hasil konstan, constant return to scale. Skala hasil produksi konstan, yaitu kondisi di mana penggandaian input yang dilakukan perusahaan akan memberikan penggandaan output hasil produksi yang sama. Yang kedua yaitu hasil menurun, yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Yang ketiga yaitu skala hasil meningkat. Skala hasil meningkat yaitu kondisi di mana skala penggandaan input mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Misalkan, input yang digunakan ditambah menjadi 2 kali lipat, ternyata outputnya bertambah menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalisasi keuntungan di dunia, akan tetapi lebih penting adalah memaksimalisasi keuntungan di akhirat. Menurut Najatullah, tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi yang akan datang, dan pelayanan terhadap masyarakat. Beberapa tujuan kegiatan produksi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa pada masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nilai yang dapat dijadikan sandaran oleh produsen sebagai motivasi. Yang pertama yaitu profit bukanlah satu-satunya elemen pendorong dalam produksi, sebagaimana halnya yang terjadi pada sistem kapitalisme. Yang kedua, produsen harus memperhatikan dampak sosial sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Yang ketiga, produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, di mana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi. Selanjutnya yaitu formulasi maslahah produsen. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Satibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 5 hal, yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan, dan material. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan hal dasar manusia, yaitu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.